Di Thailand, arkeolog Luke mengendarai skuternya sambil mengabaikan semua panggilan dari seseorang bernama Kasem. Tak lama kemudian, sekelompok mobil mengelilinginya, dan Kasem meminta Luke untuk mengembalikan tabung berisi lukisan yang ia curi dari bosnya. Salah satu anak buah Kasem bersenjata, jadi Luke memberitahukan bahwa dia akan menepi. Sebaliknya, ia menghentikan skuternya dan menunggu mobil-mobil itu melaju ke depan sebelum mengambil jalan lain. Pengejaran pun terjadi, dan Luke bergerak cukup cepat untuk membuat para pengejarnya menabrak mobil-mobil lain. Dia kemudian memasuki pasar yang tidak dapat diikuti oleh mobil-mobil tersebut, sehingga satu-satunya musuh yang tersisa adalah seorang pria yang mengendarai motor. Ketika Luke memasuki sebuah apartemen, ruangnya sangat sempit sehingga pengendara sepeda motor itu juga jatuh. Setelah menuruni tangga, Luke meninggalkan gedung, namun terhalang oleh mobil Kasem. Dia terlempar dari skuternya, tetapi karena penduduk setempat segera mengepung mobil tersebut, Luke bisa merangkak pergi. Kasem menakut-nakuti kerumunan dengan menembak ke udara dan menyuruh para preman untuk melanjutkan pengejaran dengan berjalan kaki. Dengan kaki yang terluka, Luke bergerak secepat mungkin, sementara musuh-musuhnya melepaskan tembakan. Dia menelepon rekan-rekannya untuk memberitahu bahwa dia tidak akan berhasil mencapai penerbangannya. Jadi mereka menyuruhnya untuk naik kereta. Setelah melintasi pasar lain, Luke mencuri gerobak makanan milik seorang pedagang, dan Kasem mengikutinya dengan mobilnya lagi. Luke melepaskan gerobak makanan dari sepeda motor dan menabrakkannya ke kendaraan Kasem, menyebabkan api menyebar dan menutupi kaca depan mobilnya. Kasem kemudian menabrak lalu lintas, dan polisi mengepungnya, sementara Luke dapat melarikan diri. Di stasiun, Luke melompat dari motornya dan berlari mengejar kereta api, dan berhasil masuk ke dalam kereta pada detik-detik terakhir. Malam itu, dia tertidur di kursinya dan bermimpi berada di sebuah bangunan kuno di mana dia menemukan dan mencuri topeng emas. Ketika dia terbangun, dia menemukan seorang wanita bernama Esme duduk di hadapannya. Dia menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah menemukan lukisan-lukisan unik dan pria di kursi lainnya bekerja untuknya. Luke menolak untuk memberikan lukisan tersebut, sehingga Esme mengeluarkan pisau saat seorang preman mulai mencekiknya dari belakang. Esme mencoba untuk mengambil selang tersebut dan menendang Luke ketika dia tidak melepaskannya. Namun Luke malah meraih lengan Esme. Dengan melepas jaketnya, Esme berjalan pergi. Kemudian Luke mengambil piring dari meja dan memukulkannya ke kepala. Preman tersebut sebelum memukulnya hingga akhirnya memaksa preman itu untuk menjatuhkannya. Sekarang, dia bisa meraih Esme sambil menendang preman lain. Namun, Esme dengan cepat memukulinya sebelum berjalan pergi. Luke harus melawan seorang pria lain sebelum menangkapnya, dan Esme membela diri dengan pisau yang secara tidak sengaja memotong tali pengikat tabung. Saat mereka memegang ujung tali yang berbeda, Luke menghindari pisau yang terbang dan menarik tabung untuk mengirim Esme ke kamar mandi, di mana dia menguncinya. Setelah itu, Luke naik ke atap gerbong kereta dan menunggu sampai menara air cukup dekat untuk melompat ke atasnya. Dia tidak memegang pagar dengan cukup baik dan akhirnya jatuh melalui atap gubuk. Kemudian, dia menelepon rekan-rekan satu timnya untuk meminta mereka menjemputnya. Sementara itu di London, saudara perempuan Luke, Charlotte, sedang mendiskusikan rincian perceraiannya dengan mantan suaminya yang berselingkuh, Harold, dan pengacaranya. Dia menginginkan hak asuh penuh atas putra mereka yang membuatnya sangat marah. Kemudian Charlotte sedang bekerja di museum dan terkejut saat menemukan Luke. Dia berpura-pura mengunjunginya, namun mereka hampir tidak pernah bertemu. Jadi Charlotte menduga Luke sedang dalam masalah. Luke berpikir Charlotte harus bergabung dengannya dalam petualangannya seperti yang biasa mereka lakukan dengan ayah mereka. Tetapi Charlotte mengingatkannya bahwa dia adalah seorang ibu sekarang, sehingga dia ingin mempertahankan pekerjaan kuratornya. Kemudian Luke memberitahunya bahwa ada kerusakan pada salah satu lukisan. Sementara dia melihatnya, dia mencuri lukisan lain dari dinding. Alarm segera berbunyi dan Luke berlari saat pintu-pintu mulai mengunci sendiri. Charlotte mengikutinya keluar dan meminta lukisan itu, tetapi Luke mengatakan bahwa dia hanya akan memberikannya jika Charlotte masuk ke dalam mobilnya. Dia melaju dengan kecepatan tinggi, melakukan beberapa belokan gila untuk membingungkan kendaraan polisi yang kini mengejarnya. Setelah melewati beberapa jalan sempit, dia memasuki bagian belakang truk yang dikemudikan oleh rekan satu timnya.
Murphy dan Deb. Charlotte mengenali mereka karena mereka adalah tim lama ayahnya. Sementara Luke dan Charlotte berdebat tentang kehidupan yang dipilihnya, Murphy mengamati lukisan yang dicuri dan menyimpulkan bahwa itu bukan yang mereka cari. Luke memberitahu adiknya bahwa dia dapat mengambil lukisan itu kembali sebelum menidurkannya dengan semprotan. Beberapa saat kemudian dia terbangun sendirian di bangku taman. Charlotte bergegas kembali ke museum, di mana Inspektur Jamal sedang menyelidiki kasus ini. Dia curiga Charlotte membantu Luke, namun ketika mereka berdebat, mereka menyadari bahwa lukisan tersebut telah dikembalikan ke tempatnya semula. Sepulang kerja, Charlotte mencoba menjemput putranya, Thomas. Namun Harold tidak mengizinkannya pergi bersamanya karena dia mendengar bahwa dia adalah seorang tersangka. Charlotte yang marah memarahi Luke karena telah menghancurkan hidupnya dan mendapati Luke sedang bergaul dengan seorang pria kaya bernama Owen. Dia menjelaskan bahwa dia sekarat karena kanker, jadi dia menyewa tim untuk menemukan gunung awet muda yang mungkin merupakan satu-satunya obat. Charlotte mengatakan bahwa air mancur itu hanyalah mitos. Namun Luke berpikir bahwa semua mitos memiliki jejak kebenaran di baliknya. Puluhan budaya telah menulis tentang air mancur ini di seluruh benua, dan ini bukanlah sebuah kebetulan. Dikatakan bahwa lokasi air mancur tersebut disembunyikan dari manusia oleh Tuhan. Tim percaya bahwa informasi tersebut telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga tertentu yang membentuk pelindung jalan yang bertugas melindungi rahasia tersebut. Luke berteori bahwa Esme adalah salah satu dari pelindung tersebut. Pada tahun 1600, 6 seniman membuat perjanjian untuk mengungkap lokasi tersebut dengan menyembunyikan petunjuk dalam lukisan yang berbeda. Lukisan-lukisan tersebut adalah lukisan-lukisan yang telah dicuri Luke dari negara lain. Lukisan-lukisan tersebut memiliki tanda tangan rahasia yang bertuliskan 6 dan 1 dalam bahasa Latin, yang berarti 6 kanvas tetapi 1 jalan. Lukisan-lukisan itu juga ditandai dengan huruf yang berbeda, namun tim belum menemukan maknanya. Charlotte menyadari bahwa mereka telah mencuri lukisan Rembrandt yang salah dan ingin agar dia memberitahukan di mana lukisan yang asli. Dia tidak tertarik untuk bergabung dengan mereka karena dia terlalu mengkhawatirkan putranya. Jadi Owen menawarkan pengacaranya yang sangat kuat untuk membantunya. Sebagai imbalannya, Charlotte menyuruh mereka untuk meneliti keluarga Vanderbilt. Di malam hari, Luke membaca tentang keluarga Vanderbilt di sebuah kafe dan didatangi oleh Esme. Dia menyuruhnya untuk menghentikan pencarian atau dia harus menembak setiap anggota tim. Keesokan harinya, Luke menghadiri pertunjukan piano Thomas dan mengatakan kepada Charlotte bahwa dia telah menemukan lukisan yang asli. Setelah berdebat, dia meyakinkan Charlotte untuk ikut mengambilnya. Beberapa waktu kemudian, tim berada di sebuah kapal di Irlandia untuk mencari kapal pesiar yang karam, di mana lukisan itu terakhir kali terlihat. Drone khusus dikirim ke bawah air untuk memotong bagian kapal pesiar yang berisi semua barang berkelas 1 dan memasang tangki pengapung untuk membawanya ke permukaan. Setelah kapal pesiar naik, kakak beradik ini masuk ke dalam untuk menemukan lukisan tersebut dengan Charlotte yang bertindak sebagai pemandu berkat sebuah peta tua. Di kapal utama, tim mendeteksi sesuatu yang mendekati mereka di radar dan mencoba memperingatkan Luke, tetapi radio tidak berfungsi. Sebuah helikopter segera menjatuhkan Esme dan anak buahnya di kapal pesiar. Di dalam, Charlotte meminum alkohol yang ia temukan di sebuah lemari, sementara Luke menggunakan obor untuk membuka lemari bertuliskan nama Vanderbilt. Dia mengeluarkan sebuah kotak tua dan di dalamnya dia menemukan lukisan yang hilang, sehingga kakak beradik ini bersulang untuk kesuksesan mereka. Luke juga ingin mencuri beberapa perhiasan, namun Charlotte menampar tangannya, mengingatkannya bahwa mereka bukan perampok. Tangki pengapung mulai rusak, jadi kakak beradik ini tidak punya banyak waktu lagi. Ketika mereka mencoba pergi, mereka dikelilingi oleh tim Esme yang semuanya bersenjata. Hal ini tidak menghentikan keduanya untuk melawan mereka, dan dalam aksinya, tas yang berisi lukisan itu terjatuh. Orang-orang itu melepaskan tembakan yang menghalangi Esme untuk mendekati tas tersebut. Peluru memantul di salah satu logam kapal dan bahkan mengenai helikopter. Sayangnya, mereka juga merusak tangki pengapung. Kapal pesiar mulai banjir, dan Luke terpeleset di atas air sehingga seorang pria mengambil kesempatan untuk menodongnya dengan senjata. Charlotte mematahkan kursi di kepala pria tersebut, dan Luke
bergegas mengambil lukisan itu. Namun ia hanya bisa terdiam ketika Esme menyandera Charlotte. Helikopter pergi karena kerusakan dan kapal pesiar mulai turun. Luke tidak percaya bahwa Esme akan melukai Charlotte dan mencoba mengulur waktu ketika tiba-tiba kapal pesiar mulai berguncang. Charlotte menggunakan kesempatan ini untuk memukul Esme dan mendorongnya melewati balkon untuk menjatuhkannya ke dalam air. Ketika kakak beradik ini mencoba untuk lari keluar, ombak yang kuat mendorong mereka kembali masuk dan kaki Luke tersangkut di jaring, membuatnya tetap berada di dalam air. Saat kapal mulai tenggelam, Charlotte menyelam dan membebaskan kakaknya, sehingga mereka dapat dengan cepat berenang ke permukaan dan diselamatkan oleh tim mereka dengan perahu. Ketika Charlotte kembali ke London, Harold memintanya untuk membawa Thomas karena dia akan pindah ke Jepang untuk mendapatkan pekerjaan baru. Dia menyebutkan perusahaan barunya, dan Charlotte menyadari bahwa Owen melakukan hal ini agar dia dapat memiliki anak itu. Kemudian dia bergabung dengan tim untuk melihat huruf-huruf itu lagi dengan menggunakan lukisan baru. Mereka membentuk kata wicked, dan karena kalimat 6-in-1, mereka menyimpulkan bahwa kata tersebut mengacu pada Wicked Bible. Itu adalah kesalahan cetak dari Alkitab King James dari tahun 1631 yang berisi perintah jangan berzina dan bukan jangan berzina. Tim bertanya-tanya apakah itu bukan sebuah kesalahan, dan kesalahan cetak tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menandai Alkitab tertentu yang memiliki petunjuk untuk menemukan air mancur. Semua Alkitab itu dihancurkan kecuali satu. Tiba-tiba Jamal dan anak buahnya menyerbu masuk ke dalam ruangan untuk menangkap kakak beradik itu. Namun mereka terganggu oleh kedatangan Qasem dan anak buahnya yang menodongkan senjata. Luke menawarkan sebuah kesepakatan. Qasem dapat memiliki dia dan semua lukisan jika dia membiarkan timnya pergi. Qasem setuju dan Charlotte meninggalkan ruangan bersama yang lainnya. Kemudian Luke berpura-pura akan mengambil lukisan-lukisan itu, tetapi dia malah memainkan musik dan dengan cepat bersembunyi di bawah meja. Pengalihan perhatian ini memungkinkan polisi untuk menyerang para penjahat, memulai perkelahian besar. Segera saja terjadi baku pukul dan mobil Luke rusak karena peluru. Di tengah kekacauan, Luke menyelinap dan pergi melalui pintu belakang, di mana timnya menjemputnya dengan perahu. Pertarungan berlanjut dan pada akhirnya polisi menang. Jamal melihat ke komputer dan melihat kutipan dari Wicked Bible. Beberapa waktu kemudian, Luke berada di gurun pasir, di mana dia menemukan segelas cairan bercahaya. Ketika dia meneguknya, Charlotte dan Thomas mulai menua dengan sangat cepat. Sebuah suara berkata, "Jangan minum," dan Luke menjatuhkan gelasnya. Saat gelasnya pecah, dia terbangun di sebuah pesawat. Tim sedang dalam penerbangan menuju Austria di mana Alkitab Wicked terakhir berada, dan Thomas bergabung dalam petualangan ini. Kemudian di Perpustakaan Nasional Austria, Luke, Charlotte, dan Deb diizinkan masuk berkat sumbangan besar yang diberikan oleh Owen. Miliarder ini sedang bersama Thomas di sebuah restoran untuk menjawab semua pertanyaan anak-anak tentang kehidupan orang kaya. Ketiganya melihat Alkitab di sebuah ruangan rahasia, di mana pustakawan memberitahu mereka tentang kesalahan cetak kedua yang memuat kata kotor. Sementara itu, Murphy berjaga-jaga di luar dan melihat Esme datang bersama anak buahnya, lalu memperingatkan yang lain. Luke keluar untuk menemui Esme, dan setelah beberapa olok-olok, mereka mulai berkelahi dengan menggunakan rak dan perabotan sebagai alat peraga. Salah satu anak buah Esme mencoba menolongnya, namun Luke dengan cepat memukulinya. Kemudian Esme mencoba menodongnya dengan pistol dan Luke melucuti senjatanya, jadi dia menggunakan tali untuk mencekiknya. Karena dia juga menginjak tali, Luke mendorongnya dan membiarkannya tergantung di lampu gantung. Saat Luke kembali ke ruang rahasia, Murphy memberitahunya bahwa orang-orang telah menutup semua pintu keluar sehingga mereka harus menggunakan rencana B. Ketiganya menidurkan pustakawan dengan semprotan dan mencuri Alkitab sebelum Deb menaruh bom kecil di lantai. Hal ini menciptakan sebuah lubang yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri melalui saluran pembuangan. Pada saat yang sama, anak buah Esme mencoba menculik Owen, yang dengan mudah mengalahkan mereka hanya dalam beberapa menit, tanpa membiarkan Thomas terluka. Di malam hari, Jamal tiba di perpustakaan dan mulai melacak Luke. Di sebuah hotel, tim memeriksa Alkitab dan menemukan pola pengulangan angka besar pada penyepuhan yang hanya menggunakan angka 1-7. Namun mereka tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya.
Pada saat itu, Charlotte mengumumkan bahwa dia akan pergi karena dia telah mendengar apa yang terjadi pada Thomas dan tidak ingin membuatnya dalam bahaya. Dalam perjalanan keluar, Thomas memberitahu Charlotte bahwa Tim menangani masalah dengan cara yang salah. Keduanya segera kembali dan Thomas mengatakan kepada Tim bahwa angka-angka tersebut bukanlah angka secara harfiah, melainkan mewakili 7 nada dasar musik. Dia memainkan sebuah lagu sesuai dengan kode tersebut dan sebuah pencarian di internet menunjukkan bahwa lagu tersebut adalah Water in the Desert. Lagu ini sudah sangat tua sehingga tidak ada yang tahu siapa yang menulisnya, tetapi lagu ini menghormati 7 keajaiban dunia kuno. Tim menyoroti 7 keajaiban di peta dan meletakkan jalur dari lukisan di atasnya untuk menemukan bahwa kedua jalur tersebut sejajar kecuali piramida Giza yang berarti air mancurnya ada di sana. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke Mesir dan Owen meyakinkan Charlotte untuk ikut dengan menjanjikan bahwa dia akan menyewa petugas keamanan. Malam itu, Luke bermimpi tentang topeng itu lagi dan kali ini sosok aneh menghampirinya. Saat menyentuh pasir, zat hitam mulai menyebar dan merusak Luke. Pada saat itu dia terbangun dan Charlotte bertanya kepadanya seberapa banyak yang dia ketahui tentang Owen. Luke berjanji bahwa dia adalah pria yang keren, namun Charlotte khawatir bahwa dia mungkin ingin menemukan air mancur itu untuk menjualnya. Sementara itu di Vatikan, pemimpin pelindung memberi Esme kunci khusus untuk menghentikan siapapun minum dari air mancur. Beberapa waktu kemudian, Tim tiba di Mesir. Luke menunjukkan kepada Thomas beberapa pemindaian lanjutan dari piramida yang mengungkapkan ruang-ruang tersembunyi yang tidak pernah diakses hingga saat ini. Di piramida, Charlotte mengamati tim keamanan dan bertanya-tanya mengapa mereka memiliki begitu banyak tas. Seorang profesor terkenal memberi mereka tur piramida, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara masuk ke ruang rahasia. Owen menjadi sangat tidak sabar dan memerintahkan anak buahnya untuk mulai menggali, mengungkapkan bahwa benda-benda di dalam tas mereka adalah alat. Sang profesor memprotes karena merusak monumen bersejarah yang begitu penting. Namun anak buah Owen mengusirnya. Charlotte juga memprotes dan Owen membentaknya. Pidatonya semakin dingin dan penuh perhitungan. Di luar, Jamal tiba dan meminta untuk diizinkan masuk, namun para penjaga mengusirnya. Jamal kembali beberapa menit kemudian dengan sekelompok mobil, polisi, sehingga tim keamanan melepaskan tembakan dan mulai meledakkan kendaraan-kendaraan tersebut. Orang-orang yang selamat berlindung dan membalas tembakan. Di dekatnya, Esme mengawasi dan menunggu. Kembali ke tim, mereka menemukan lorong tersembunyi dan menyeberanginya untuk mencapai ruang khusus. Ada sebuah struktur besar yang harus dipindahkan, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk mendorongnya. Owen memerintahkan anak buahnya untuk mengambil peralatan mereka, dan Charlotte merasa kaget saat menyadari bahwa mereka juga membawa senjata di dalam tas mereka. Alat-alat tersebut tidak berfungsi dan Owen ingin memasang bahan peledak yang diprotes oleh kedua kakak beradik ini. Sementara mereka berdebat, Thomas menemukan sebuah alat musik tua dan mulai memainkannya yang mengungkap sistem pipa di dalam ruangan yang mengirimkan suara dan mempengaruhi struktur. Pada saat yang tepat, Charlotte memukul gong dan seluruh ruangan bergetar sebelum pasir pada struktur tersebut mulai membentuk sesuatu. Dengan hanya menggunakan satu tangan, Charlotte sekarang dapat menggerakkan struktur tersebut untuk membuka lift. Tim melompat ke atasnya dan mulai turun. Di luar, Murphy dan Depp memutuskan bahwa tim keamanan telah bertindak terlalu jauh dan mengejutkan mereka dari belakang untuk menjatuhkan beberapa orang. Sayangnya, Depp tertembak di lengannya dan Murphy harus menyelamatkannya. Ketika seorang penjaga akan membunuh mereka, Esme memotong dan memukuli para preman di sekitarnya. Lebih banyak orang mengejarnya dengan tembakan, sehingga dia menggunakan tubuh sebagai perisai sambil menembak balik. Setelah tim keamanan berhasil dikalahkan, Jamal dan Esme setuju untuk bekerja sama dan mereka memasuki piramida, di mana mereka melanjutkan untuk memukuli atau menembak semua penjaga yang melindungi struktur terbuka. Esme menemukan tali di dalam tas sehingga mereka dapat menggunakannya untuk menuruni poros lift. Di bawah tanah, lift berhenti dan menurunkan tim di sebuah koridor dengan tulisan paradoks di dinding. Mereka menemui jalan buntu dengan ukiran pohon kehidupan, sehingga Charlotte mengambil batu ambar dari patung Dewi Naunet dan menaruhnya di atas pohon tersebut.
Dinding terbuka dan mereka memasuki ruangan lain hingga menemukan diri mereka berada di ketinggian. Luke menyentuh sebuah permata pada sebuah ukiran dan menyebabkan sekumpulan tangga keluar dari dinding. Mereka menuruni tangga dan mencapai tanah, di mana sebuah lubang kecil tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan lebih banyak tangga dan ruangan lain. Ada genangan air kecil di tengahnya yang tampak seperti mata air awet muda. Charlotte mengingatkan semua orang tentang peringatan di dinding. Jika seseorang tidak siap untuk mendapatkan berkat, mereka akan mendapatkan kutukan. Owen ingin Luke minum terlebih dahulu dan menjadi sangat agresif. Jadi Charlotte menduga dia tidak benar-benar sekarat. Owen yang sangat dingin menegaskan bahwa dia datang untuk mengambil air mancur itu untuk dijual nanti dan kemudian menembak lengan Luke, membuatnya tidak punya pilihan lain selain minum. Begitu Luke menyentuh genangan air mulai mengisi ruangan untuk membuat air mancur yang sebenarnya. Darah mengalir dari luka Luke dan air mengelilinginya untuk mengangkatnya. Tangannya mulai bersinar dan Luke melihat versi yang lebih muda dari dirinya sendiri di dalamnya. Namun ketika dia akan minum, dia juga melihat Charlotte dan Thomas menua dengan cepat. Dia memilih untuk tidak minum untuk melindungi keluarganya dan menarik tangannya, sehingga air tersebut menghadiahinya dengan menyembuhkan lukanya. Owen yang marah mencoba menembaknya lagi, namun air melindungi Luke sebelum menurunkannya dengan perlahan. Kemudian Owen menjatuhkan sebagian darahnya ke dalam air mancur juga. Saat air mulai mengelilinginya, Esme menggunakan kunci di dinding sambil mengingat apa yang dijelaskan oleh pemimpinnya. Jika seseorang yang peduli meminum air tersebut, mereka akan diberikan awet muda dengan imbalan nyawa orang yang mereka cintai. Namun jika seseorang yang hanya mencintai dirinya sendiri yang meminumnya, air mancur tersebut akan menguras nyawa orang tersebut. Owen minum dan segera menua, berteriak kesakitan yang tak tertahankan. Saat air menggila di sekelilingnya, Esme memukul gong baru dan semua pintu mulai menutup. Lubang di tanah juga melakukan hal yang sama, sehingga tim bergegas menaiki tangga dan meninggalkan Owen untuk mati di dalam air. Dalam perjalanan naik, pengawal Owen terpeleset dan jatuh hingga tewas. Luke juga terpeleset dan Esme harus membantunya untuk berdiri. Koridor juga menutup sehingga mereka harus menghindari banyak rintangan untuk keluar. Setelah semua orang berada di luar, Jamal harus mengakui bahwa penjahat yang sebenarnya di balik semua ini adalah Owen. Esme mengaku terkesan dengan kemauan keras Luke dan mencium pipinya saat dia mengucapkan selamat tinggal. Kakak beradik ini ingin melakukan petualangan baru dan Thomas mengatakan bahwa dia punya ide